A True Martial World, Bab 134. Judul, Membiarkanmu Menerobos ke Purple Blood. Nona Lin. Yi Yun tersenyum karena dia tahu Lin Xingtong akan datang. Saat itu, Yi Yun telah berdebat dengan Lin Xingtong di air terjun ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Xingtong bergerak dan sinar pedang dingin dari pedang lembut menusuk ke arah Yi Yun seperti ular perak. Permainan pedang Lin Xingtong mengandung formasi yang tak terlukiskan. Itu seperti tarian yang indah. Yi Yun fokus dan kakinya menggerakkan tubuhnya, dan dengan gerakan bahunya, tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan. Minute Subtlety. Yi Yun nyaris menghindari pedang Lin Xingtong. Meskipun sepertinya dia dengan berbahaya menghindarinya, setiap gerakan ada dalam perhitungan Yi Yun, semuanya jelas dan tepat. Kamu menjadi lebih terampil di Minute Subtlety. Lin Xingtong menyarungkan pedangnya dan memuji Yi Yun. Tapi dia tiba-tiba berkata, sekarang kamu berada pada tahap kesuksesan kecil dari Minute Subtlety. Dengan menggunakan kekuatan lawan, kamu dapat menghindari serangan mereka, tetapi kamu masih jauh dari tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Apa tahap sukses besar Minute Subtlety? Yi Yun dengan rendah hati berkonsultasi padanya. Lin Xingtong berjalan turun dari batu dan dengan lembut mengusap rambut di dahinya, berkata, kamu harus mempelajari sendiri tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Jika seseorang mengajarimu, itu tidak akan menjadi milikmu, dan bahkan mungkin membatasi pemahaman kamu sendiri tentangnya. Ikuti aku akan membawa kamu ke suatu tempat. Oh, Yi Yun mengangguk. Dia akan pergi dengan Lin Xingtong ketika dia melihatnya mengulurkan tangannya. Tangan halus yang putih seperti batu giok terentang di depan Yi Yun. Beri aku tanganmu, kata Lin Xingtong dengan sangat alami. Yi Yun tetap tercengang untuk sementara waktu. Dia melihat tangan cantiknya dan ragu-ragu. Berpegangan tangan, itu tidak pantas. Yi Yun memiliki sedikit harapan, tetapi dia memiliki sedikit rasa bersalah karena Lin Xingtong terlihat terlalu murni. Dia tidak ingin dia menanggung beban penghujatan, tapi memikirkan kembali, mereka sebelumnya telah menyilangkan telapak tangan. Berpegangan tangan lagi bukanlah apa-apa. Yi Yun menarik napas ringan dan dengan lembut memegang tangan yang indah itu. Jari-jari ramping itu putih dan lembut saat disentuh. Rasanya seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Memegangnya terasa seperti sedang menahan aliran air. Kulitnya sangat dingin. Setiap kali Yi Yun melakukan kontak dengan kulit Lin Xingtong, dia merasakannya. Seolah-olah Lin Xingtong terbuat dari air. Perasaan yang dia berikan adalah hujan yang memberikan udara segar. Ayo pergi. Mengatakan itu, tubuhnya mulai melayang. Di bawah angin malam, roknya berkibar. Rasanya seperti canggar membubung ke istana bulan. Dan di belakang Lin Xingtong adalah Yi Yun, yang merasakan kekuatan tarik. Setelah itu, tubuhnya menjadi ringan dan dia tiba-tiba terbang. Dengan angin bertiup di telinganya, Yi Yun melayang di antara awan. Kakinya dengan cepat menjauh dari air terjun, dan bintang-bintang di atasnya semakin dekat. Yi Yun tertegun. Penerbangan, hanya menggunakan daging dan tulang untuk terbang di langit. Yi Yun melihat ke bawah dan yang dia lihat dalam kegelapan hanyalah pegunungan. Apa yang membuat orang putus asa, gunung dan sungai besar yang melaluinya tidak bisa ditembus, sekarang tampak sepele. Mereka lewat di bawah kakinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Perasaan ini terlalu luar biasa. Dalam kegelapan tak berujung, di bawah bintang yang berkilauan, bulan perak menggantung di langit. Mengenakan pakaian putih, Lin Xingtong memegang Yi Yun yang mengenakan pakaian linen. Mereka perlahan-lahan bergerak melintasi bulan terbang ke lokasi yang jauh, meninggalkan bayangan seperti mimpi. Terbang dengan Lin Xingtong hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan bagi Yi Yun. Ini adalah pertama kalinya dia terbang di langit hanya dengan daging dan tulang. Semua manusia bermimpi terbang tanpa bantuan alat, dan itu bisa dicapai dengan berlatih seni bela diri. Yi Yun dan Lin Xingtong terbang sekitar 2 jam. Setelah merasa seperti mereka telah melakukan perjalanan sekitar 500 mil, Lin Xingtong mulai turun bersama Yi Yun. Mereka mendarat di lembah yang tenang dan dingin. Ada hembusan angin dingin yang tiada henti, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Lin Xingtong melepaskan tangan Yi Yun dan berkata, kita sampai. Dengan kelembutan di tangannya hilang, Yi Yun bernostalgia tentang itu. Tapi tak lama kemudian dia tertarik dengan lembah besar di depannya. Ini apa? Kelopak mata Yi Yun bergerak-gerak. Dia bisa mendengar geraman samar di dalam lembah. Sepertinya keberadaan menakutkan mengintai di dalamnya. Tidak hanya itu, surga bumi Yuan Qi sangat padat, tetapi itu memberinya perasaan tidak nyaman. Sesuatu tampak menyeramkan. Lin Xingtong berkata, ini adalah lembah Desolate Man. Itu adalah ngarai besar di dalam Cloud Wilderness. Ngarai ini terbentang 10.000 mil dan terhubung ke tanah terbuka terpencil di utara. Tanah terbuka terpencil yang disebutkan Lin Xingtong adalah perbatasan utara Cloud Wilderness. Meskipun kata border digunakan, itu bukanlah akhir dari Cloud Wilderness. Tanah terbuka kuno jauh lebih besar dari Cloud Wilderness.
Ada semua jenis binatang buas primordial yang kuat di dalamnya. Itu di luar kendali kerajaan surgawi Tai'ah. Biasanya tidak ada satu jiwa pun di tanah terbuka kuno karena bahkan guru manusia tidak akan berani masuk dengan gegabah. Lin Xingtong berkata, tepi Desolate Human Valley dipenuhi dengan binatang buas. Bisakah kamu merasakan surga bumi Yuan-Ki di sini? Surga bumi Yuan-Ki ini dapat membuat manusia tidak nyaman. Heaven Earth Yuan-Ki ini juga dikenal sebagai Power of Desolates. Itulah yang paling disukai binatang buas kuno. Lembah manusia kuno, tempat binatang buas tertidur. Alis Yiyun bergerak-gerak. Dia tidak pernah berharap Lin Xingtong membawanya ke tempat seperti itu. Cloud Wilderness memiliki tanah kuno dan negeri ajaib. Tanah kuno dipenuhi dengan Power of Desolates dan disitulah binatang buas berkumpul. Dan negeri ajaib dipenuhi dengan kekuatan spiritual, jadi manusia lebih menyukai negeri ajaib. Negeri ajaib dan tanah kuno diatur dengan cara campuran, dan bersama-sama mereka membentuk Cloud Wilderness yang luas. Ini adalah pertama kalinya Yiyun melangkah ke wilayah binatang buas. Di masa lalu ketika dia menunggangi binatang bertanduk dekat untuk melakukan perjalanan ke dan dari antara klan suku Lian dan Tao, Jin Longwei telah menghindari tanah kuno dan memilih jalur netral yang bukan merupakan tanah kuno atau negeri ajaib. Surga bumi Yuan-Ki, kekuatan Desolates. Yiyun membisikkannya di dalam hatinya. Dia memiliki hubungan spiritual dengan kristal ungu di dalam hatinya. Dengan sekejap, kristal ungu berdenyut menciptakan pusaran air kecil. The Power of Desolates yang memasuki tubuh Yiyun diserap dan perlahan berubah menjadi energi murni. Ketika energi ini memasuki tubuh Yiyun, ketidaknyamanan itu sudah hilang. Karena itu, Yiyun merasa tidak ada perbedaan antara tanah kuno dan negeri ajaib. The Purple Crystal sungguh merupakan harta mutlak. Yiyun memiliki perasaan campur aduk. Dia telah mempelajari hal lain tentang kristal ungu. Kristal ungu memiliki tingkat manipulasi energi tertinggi. Itu adalah artefak energi surgawi. Sepertinya tidak ada bentuk energi yang bisa lepas dari cengkeraman kristal ungu. Kamu, ketika kekuatan Desolates dalam tubuh Yiyun diserap oleh kristal ungu, Lin Xingtong tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan secara mengejutkan menatap Yiyun. Apa? Yiyun menyentuh kepalanya. Dia terkejut karena Lin Xingtong memiliki indera yang tajam. Ketika dia menyerap Power of Desolates, itu mungkin menyebabkan beberapa perubahan yang terdeteksi Lin Xingtong. Lin Xingtong tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Yiyun dan merasa itu adalah kesalahan. Dia menggelengkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan berkata, tidak ada. Aku akan kembali ke klan keluargaku suatu hari nanti. Oh, Yiyun sedikit tertegun. Tiba-tiba mendengar bahwa dia akan berpisah dari Lin Xingtong membuatnya enggan. Dengan keindahan di sisinya, itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Selain itu, Lin Xingtong mampu membuat kekuatannya meningkat pesat. Bukankah kamu mengatakan kamu sedang menunggu gurumu? Aku tidak bisa menunggu. Lin Xingtong menggelengkan kepalanya. Keluargaku sedang mengalami sesuatu sehingga aku harus kembali. Selain itu, tingkat alam mistik yang dicapai guruku tampaknya telah melebihi harapannya. Dia telah memberitahu aku bahwa dia akan menghabiskan 1 tahun atau bahkan lebih untuk menjelajahi alam mistik. Mendengar kata-kata Lin Xingtong, Yiyun tertegun. Perlu waktu 1 tahun atau lebih untuk menjelajahi alam mistik? Lin Xingtong melihat keterkejutan Yiyun dan berkata, menjelajah selama 1 tahun tidak dianggap lama. Beberapa alam mistik adalah dunia yang mandiri. Mereka mungkin sangat luas sehingga lebih besar dari Cloud Wilderness. Melintasi alam seperti itu akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, alam mistik disegel oleh formasi esoterik. Arai ini mungkin diatur oleh Sage atau Great Emperor. Melalui berlalunya waktu, arai mungkin telah melemah, tetapi untuk menerobos arai, itu masih akan memakan banyak waktu. Karena guruku dan Markis Wenyun akan berada di alam mistik untuk waktu yang lama, Jin Longwei kemungkinan besar akan meninggalkan Cloud Wilderness secara massal. Ketika itu terjadi, kamu akan memasuki tanah kerajaan surgawi Tai'ah. Mendengar kata-kata Lin Xingtong, Yiyun menarik napas panjang. Kota kerajaan surgawi Tai'ah. Dia akhirnya meninggalkan Cloud Wilderness dan menuju dunia yang luas. Nona Lin, aku akan pergi ke kerajaan surgawi Tai'ah, dan kau akan kembali ke klan keluargamu. Akankah kita bertemu lagi? Kita akan, Lin Xingtong tersenyum. Aku akan segera pergi, tapi sebelum itu, aku akan memberimu beberapa petunjuk lagi, jadi kamu bisa meningkatkan lebih jauh sampai kamu menerobos ke alam Purple Blood. Purple Blood, mata Yiyun berbinar. Yang disebut langkah pertama dalam seni bela diri, alam Purple Blood adalah impian banyak kultivator di alam liar yang luas. Menjadi seorang Purple Blood, seseorang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dan bahkan bisa menjadi raja kecil dari sebuah suku kecil. Alam Purple Blood telah memblokir banyak orang untuk melangkah lebih jauh. Hanya 1 dari 10.000 yang bisa melakukannya. Bagi Yiyun untuk memasuki dataran tengah dan mendirikan rumahnya sendiri, itu tidak akan berhasil tanpa lebih banyak kekuatan.
Yiyun sudah lama ingin menerobos ke dunia Purple Blood. Setelah makan ramuan hijau, sari herbal masih belum tercerna sepenuhnya oleh Yiyun. Dia merasa bahwa dia hanya setengah langkah dari alam Purple Blood. Hari ini, aku membawamu ke lembah manusia kuno, sehingga kamu bisa bertarung dengan binatang buas. Ini akan membuatmu mengalami pertempuran nyata. Lin Xingtong memandangi ngarai yang dalam saat dia berkata. Setelah mendengar kata-kata Lin Xingtong, matanya bersinar karena kegembiraan. Untuk bertarung dengan binatang buas? Adegan macam apa itu? Memikirkan hal ini, Yiyun merasakan gelombang darah panas. A True Martial World, Bab 135. Judul, Bertarung dengan Binatang Buas. Di alam liar yang luas, manusia dan binatang bertentangan, namun sampai hari ini, Yiyun belum pernah melawan binatang buas yang nyata sebelumnya. Cloud Wilderness tidak kekurangan binatang buas kuno. Dia akan menyesal meninggalkan Cloud Wilderness sebelum melawan binatang apapun. Binatang buas yang kamu bunuh akan aku perbaiki menjadi relik binatang buas. Setelah memakan relik binatang buas, bersama dengan esensi herbal dari ramuan hijau, itu akan membantumu menerobos ke ranah Purple Blood. Lin Xingtong berusaha keras dalam membantu Yiyun. Dia juga memberinya ramuan hijau di masa lalu, jadi semua kebaikan ini membuat Yiyun merasa menyesal. Nona Lin, kenapa kamu membantuku? Lin Xingtong sedikit ragu-ragu dan berkata, karena kamu ingin tahu, tidak ada salahnya memberitahumu. Ketika aku lahir, keluargaku memutuskan bahwa aku dilahirkan dengan Yin Meridian. Aku akhirnya akan menemui hambatan dalam kultivasiku. Karena Yin Meridian, aku tidak akan pernah bisa melewati kemacetan ini. Oh, Yiyun kaget. Dia belum pernah mendengar tentang Yin Meridian sebelumnya. Meridian Yin juga dikenal sebagai meridian yang diakhiri. Hampir tidak ada cara untuk bergabung dengan mereka. Tapi anehnya, ketika aku melakukan kontak dengan tubuhmu, aku terkadang merasakan meridian aku aktif. Aku telah menemukan secercah harapan untuk meridian aku yang telah dihentikan di tubuhmu. Meski kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin, saat kamu melangkah lebih jauh dan tumbuh lebih kuat, harapan ini akan menjadi lebih besar. Ketika Lin Xingtong mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya berubah sedih. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang dipenuhi bintang tanpa batas dan mendesah pelan. Yiyun tertegun. Lin Xingtong sebenarnya dibebani dengan meridian yang diakhiri. Meskipun Yiyun tidak mengerti banyak, tapi dia bisa menebak dari kata diakhiri apa artinya. Dia mengaitkan penyilangan telapak tangan dengan Lin Xingtong malam sebelumnya. Lin Xingtong telah menyebutkan rahasianya, jadi kemungkinan besar ini adalah rahasianya. Yiyun merasa luar biasa untuk dibayangkan. Baginya, kekuatan Lin Xingtong sangat besar dan dia sangat berbakat tanpa dasar. Tapi dia sebenarnya lahir dengan garis meridian yang diakhiri. Dia masih bisa memiliki bakat konyol ini bahkan dengan meridian yang terputus. Jika bukan karena meridian yang diakhiri, sejauh mana kekuatannya bisa mencapai? Yiyun kaget. Dunia memang luas dan penuh dengan para ahli. Dia sangat memahami bahwa tidak peduli hasil apa yang telah dia peroleh, dia baru saja di langkah awal. Jalan di depannya masih panjang. Ulurkan tanganmu. Lin Xingtong mengulurkan tangannya sekali lagi. Sekali lagi itu adalah tangan krim putih ini. Di bawah sinar bulan, itu menutupi kilau batu giok, Yiyun yang mempesona. Bahaya mengintai di lembah manusia kuno. Bahkan beberapa tumbuhan adalah monster pemakan manusia. Kamu belum bisa melihat sesuatu, dan kamu hanya bisa menggunakan matamu. Di lembah manusia desolate yang gelap, itu akan sangat berbahaya. Pegang tanganku, aku bisa menghindari bahaya apapun. Jika kamu berpisah dariku, dan mengambil langkah yang salah, kamu mungkin jatuh ke dalam jebakan dan masuk ke perut binatang buas, dan dimakan dalam sekejap. Kata-kata Lin Xingtong tidak berdasar. Lembah manusia yang hancur penuh dengan bahaya. Monster di dalam tidak hanya mahir membunuh manusia, mereka juga ahli penyamaran dan serangan diam-diam. Yiyun mengerutkan bibir keringnya dan memegang tangan Lin Xingtong. Keduanya perlahan berjalan bergandengan tangan ke lembah manusia desolate yang berbatu. Untuk menjelajah ke desolate Human Valley bersama Lin Xingtong membuat Yiyun dipenuhi dengan antisipasi. Saat ini, bulan redup dan angin bertiup kencang. Ada sedikit cahaya yang masuk ke lembah manusia desolate. Yiyun mengikuti Lin Xingtong perlahan. Yiyun tidak bisa melihat Lin Xingtong sama sekali, dia hanya bisa merasakan tangannya memegang tangan Lin Xingtong. Dalam kegelapan kuno, samar-samar dia bisa mencium aroma tubuh Lin Xingtong. Lembah manusia yang terdiam terlalu sunyi, jadi mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Perasaan menarik ini membuatnya tampak seperti hanya mereka berdua yang tersisa di dunia ini. Meski aman, tapi berjalan bergandengan tangan dengan Lin Xingtong membuat suasana menjadi ambigu. Lin Xingtong berjalan di depan dan bisa menggunakan inderanya untuk melihat daerah tersebut. Itu tidak mempengaruhi penglihatan Lin Xingtong meskipun tidak ada cahaya.
Sepertinya dia masih bisa melihat Yiyun jika dia menoleh ke belakang. Faktanya, Lin Xingtong harus mengakui bahwa dia sangat ingin melakukan kontak dengan Yiyun. Memegang tangan Yiyun membuatnya sangat nyaman. Lin Xingtong lahir dengan Yin Meridian, jadi tubuhnya dingin seperti air. Adapun fisik Yiyun, itu panas. Di meridian Yiyun, sepertinya ada aliran energi panas yang konstan. Ini mengalir melalui kulit mereka dan memberi makan tubuh Lin Xingtong. Itu membuatnya sangat nyaman. Bahkan ada saat-saat ketika meridian tertutup, Lin Xingtong akan memiliki beberapa perubahan kecil karena Yiyun. Perubahan kecil ini membuat Lin Xingtong tergila-gila. Karena itu, dia merasakan nostalgia saat dia berpegangan tangan dengan Yiyun. Saat keduanya perlahan masuk lebih dalam, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih aneh. Meskipun Yiyun tidak bisa melihat, dia bisa merasakan rasa kematian yang merambah. Perasaan aneh dan berubah-ubah yang semula dia miliki telah tersapu. Lembah manusia kuno ini dipenuhi dengan kematian. Di sini, dia harus waspada karena kematian ada di setiap kesempatan. Jika seseorang tidak tetap waspada, dia bisa mati dalam sekejap. Meskipun Lin Xingtong melindunginya, dia ingin membuat pertarungan ini menjadi pengalaman hidup dan mati. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Yiyun merasa bahwa mereka sedang turun, seolah-olah mereka memasuki gua bawah tanah. Perlahan, Yiyun melihat cahaya. Cahaya ini berasal dari mineral fluoresen. Mineral berpendar berkilau ini mengotori dinding ngarai. Dengan demikian, Yiyun perlahan mendapatkan kembali penglihatannya. Dia bisa melihat bahwa ada tanaman dengan ukuran yang sangat besar di dalam ngarai yang terjal. Tanaman ini seperti batu besar, tetapi ada pengecualian. Beberapa tanaman memiliki bunga yang cerah dan mewah. Bunganya meneteskan darah karena pinggiran bunganya dilapisi dengan gigi zigzag. Itu seperti mulut yang besar. Ada juga jamur yang tingginya sekitar 2-3 kaki. Itu seperti payung raksasa. Itu berkilauan dan mengeluarkan aroma tertentu. Di bawah tutup jamur, orang bisa melihat tulang-tulang binatang. Itu adalah tanaman pemakan manusia dan jamur pembunuh. Tanaman pemakan manusia memakan manusia, sedangkan aroma jamur pembunuh beracun. Saat spora memasuki tubuhmu, ia akan tumbuh menjadi jamur baru. Tulang-tulang yang kamu lihat itu adalah hasil dari itu. Seperti yang dikatakan Lin Xingtong, tubuhnya memancarkan arus listrik ungu. Itu bersenandung dan setiap kali spora jamur mendekati Lin Xingtong atau Yiyun, mereka semua akan dibakar menjadi abu oleh arus listrik. Yiyun diam-diam ketakutan. Ini adalah dunia liar dari hutan belantara yang luas. Di wilayah ini, kematian bisa terjadi tanpa mengetahui penyebabnya. Lin Xingtong berkata, ada banyak tempat yang tidak dapat diakses di hutan belantara yang luas yang tidak memiliki satu jiwa pun. Itu penuh dengan bahaya tak terduga yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Tetapi karena bahkan tidak ada jiwa, dan karena lingkungan yang aneh, itu akan menciptakan harta karun. Nilai beberapa harta bisa sulit diukur. Ketika memasuki wilayah lain di hutan belantara yang luas, itu dapat menyebabkan badai darah dan bahkan mungkin menghancurkan negara kuno. Lin Xingtong berbicara sementara Yiyun mendengarkan dalam diam. Ini adalah pertama kalinya dia menuju ke dunia itu. Untuk melihat tentang apa dunia ini, Lin Xingtong dapat dianggap sebagai pemandu pertama Yiyun. Mari kita ambil Cloud Wilderness sebagai contoh. Beberapa negeri kuno di Cloud Wilderness mencakup ratusan ribu mil, atau bahkan mungkin jutaan mil. Mereka adalah alam mistik yang dalam yang memiliki sifat ruang waktu yang berbeda. Itu dipenuhi dengan binatang buas primordial dan bahkan tuan manusia tidak akan berani masuk dengan gegabah. Saat Lin Xingtong mengatakannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke depan dengan dingin. Yiyun juga berhenti, dan dia bisa merasakan niat membunuh. Ada sesuatu di depan. Yiyun menghunus pedang Yanqi-nya. Dia tidak memilih senjatanya sendiri, tetapi karena Jin Longwei telah memberinya pedang Yanqi, dia menggunakannya. Melihat Yiyun waspada, Lin Xingtong juga senang. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Yiyun. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertarungan Yiyun. Roar, raungan teredam terdengar dan di depan Yiyun, sebuah dinding batu tiba-tiba mulai bergerak, mengibaskan debu batu. Setelah semuanya terkelupas, yang muncul di depan Yiyun adalah monster kera raksasa. Tubuhnya tegak dan lengannya panjang. Kepala tidak memakan sebagian besar tubuh. Ia memiliki salib untuk matanya, dan mulut besar yang mengental darah. Monster ini ditutupi oleh baju besi batu dan warna tubuhnya bisa berubah menjadi batu. Inilah mengapa Yiyun tidak melihatnya sejak awal. Tapi sekarang, melihat mangsanya, tubuhnya mulai memerah, dan dengan cepat menjadi kera merah darah raksasa. Binatang raksasa batu darah. Levelnya adalah binatang buas. Itu serakah, kejam dan kuat. Ia suka mencabik-cabik mangsanya. Bunuh dan aku akan memperbaiki relik binatang buas, memungkinkanmu untuk perlahan menerobos ke dalam alam Purple Blood. Lin Xingtong berkata sambil mengetuk dengan jarinya.
Puing-puing batu dan debu bahkan tidak mendekatinya. Di dunia bawah tanah yang kacau ini, pakaian Lin Singtong tidak pernah ternoda.